Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Sri Wulandari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 1201082631. Saya dari kelas PGMI 3A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas penjas orkes dengan dosen pengampu Bapak Dupri MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan berolahraga selama 3 hari. Baiklah, di hari pertama ini saya akan melaksanakan kegiatan berolahraga jogging selama 30 menit. Silakan cek video berikut ini. Di pertemuan minggu kedua, saya sudah menjelaskan sejarah olahraga jogging dan perbedaan lari dengan jogging. Sekarang, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara jogging yang benar. Agar kita dapat memperoleh manfaat jogging secara maksimal dan menurunkan risiko cedera, ikutilah pedoman olahraga lari dan jogging berikut ini. Yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan sebelum jogging sangat penting dilakukan untuk mengurangi risiko cedera, keseleo, dan kram otot. Sebelum melakukan jogging, coba lakukan pemanasan selama 5-10 menit. Beberapa contoh pemanasan sebelum jogging yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdiri dengan satu kaki sambil mengayunkan kaki yang satunya ke depan dan ke belakang selama beberapa menit. Lalu, ganti dengan kaki yang lain. Setelah itu, gerakan kaki memutar sebagai peregangan untuk pergelangan kaki. Yang kedua, berjalan santai. Lalu, setiap 10 langkah, lompat di tempat dari kaki ke kaki, hingga lutut setinggi pinggang. Lakukan lompatan ini selama 5-10 detik. Kemudian, lanjutkan berjalan santai kembali. Ulangi gerakan ini hingga 4 kali. Yang kedua, teknik jogging. Jika kita sebagai pemula, disarankan untuk melakukan jogging dengan cara mengombinasikan berlari dan berjalan. Metode ini bertujuan agar tubuh dapat menyesuaikan diri, tidak cepat kehabisan energi, dan mencegah cedera otot dan sendi. Awali dengan berjalan kaki selama beberapa menit. Kemudian, mulailah berlari santai dengan jarak dan durasi yang pendek. Misalnya, rasio durasi yang digunakan adalah 1:7, yaitu 1 menit berlari dan 7 menit berjalan kaki. Yang ketiga, postur tubuh dan teknik bernafas saat jogging. Condongkan tubuh sedikit ke depan dengan tangan mengepal. Posisi kepala harus selalu tegak saat berlari, tidak menunduk atau mendongak. Selama jogging, gunakan teknik pernafasan dengan cara menarik nafas melalui hidung dan mulut, kemudian hembuskan melalui mulut. Hal ini berguna untuk mencukupi kebutuhan oksigen tubuh saat jogging dan mengurangi resiko terjadinya kram pada otot perut. Yang keempat, pendinginan. Seperti halnya pemanasan, gerakan pendinginan juga perlu dilakukan setelah jogging. Caranya adalah dengan berjalan santai selama 5-10 menit. Lalu, lakukan peregangan pada beberapa bagian tubuh, seperti kaki, tangan, dan leher. Setelah pendinginan, tubuh kita akan merasa lebih nyaman. Detak jantung dan pernafasan kita juga akan kembali normal.
Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang saat jogging, minumlah air putih secukupnya setelah melakukan pendinginan tersebut. Yang terakhir, frekuensi dan durasi waktu ideal jogging. Jogging tidak harus dilakukan setiap hari. Penting juga untuk mengistirahatkan tubuh di sela jadwal jogging. Frekuensi jogging yang disarankan adalah 2-3 kali per minggu dengan total durasi jogging kurang lebih 1-2 jam per minggunya. Manfaat jogging dapat kita peroleh asalkan jogging dilakukan secara rutin. Akan lebih baik lagi apabila jogging dipadukan dengan olahraga lain seperti berenang, bersepeda, yoga, pilates, atau angkat beban. Meski demikian, pada awal-awal jogging, kita mungkin akan merasakan nyeri otot pada paha, betis, dan punggung. Hal ini juga bisa kita rasakan saat mulai jogging kembali setelah sekian lama tidak melakukannya. Nyeri ini akan mereda dan hilang setelah tubuh kita mulai terbiasa melakukan jogging. Jika nyeri tersebut tidak kunjung reda selama berhari-hari atau justru bertambah parah, sebaiknya periksakan ke dokter. Baiklah, di hari kedua ini saya akan melakukan kegiatan berolahraga renang. Silakan lihat video berikut ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga renang, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama, sejarah renang di dunia. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya, renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan, renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Yang kedua, sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung Ski Zwembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, West Java Zwembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Oost Java Zwembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian, di tingkat nasional, Powerwo Soedarmo mendirikan PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia, pada tanggal 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet, baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tentang teknik dasar renang. Yang pertama, teknik pernafasan. Kemampuan mengatur nafas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik nafas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu
hembuskan nafas melalui hidung. Latihan pernafasan ini sebaiknya kita lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin sampai kita menemukan irama sendiri. Yang kedua, teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung yang perlu kita kuasai, yaitu mengambang dalam posisi telentang dan mengambang berdiri. Untuk mengapung telentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali sampai kita menemukan posisi seimbang yang pas. Sedangkan teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan pada tepi kolam. Tarik nafas dalam-dalam dan tahan. Lalu, dorong badan kita menjauhi kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang. Gaya dada dan tangan seperti ayam mengepakkan sayap. Dan yang ketiga, yaitu teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini sebanyak 10 hingga 15 kali sampai kita menemukan keseimbangan. Sampai jumpa di hari besok. Halo semuanya. Di hari ketiga ini saya akan melakukan olahraga jogging selama 30 menit. Silakan lihat video berikut ini. Baik, di video hari ketiga ini saya akan menjelaskan tentang waktu yang terbaik untuk melakukan olahraga jogging atau lari. Olahraga adalah kegiatan yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu olahraga yang paling praktis dan tidak membutuhkan peralatan khusus adalah lari atau jogging. Ada yang lebih senang berlari pada pagi hari, dan ada juga yang memilih untuk berlari pada sore hari. Namun, sebenarnya kapan waktu terbaik untuk melakukan olahraga jogging? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ternyata, olahraga paling baik dilakukan pada waktu sore hari atau menjelang malam. Waktu ini dirasa ideal karena suhu inti tubuh sedang mencapai puncaknya saat sore hari. Pada kebanyakan orang, puncak suhu inti terjadi dalam rentang waktu pukul 4 sampai 5 sore. Fakta ini didapatkan dari penelitian tentang ritme sirkadian yang juga menyatakan olahraga di sore hari akan memberikan hasil yang lebih efektif. Sebuah penelitian juga menyatakan bahwa paru-paru bekerja lebih baik pada rentang waktu sore hari. Artinya, penyerapan oksigen oleh paru-paru menjadi lebih maksimal. Hal ini dapat membantu kita untuk berlari lebih cepat serta lebih fokus dengan keadaan di sekitar. Sedangkan
Lari atau jogging pada waktu pagi hari juga baik untuk dilakukan. Selain udara yang lebih bersih, lari pagi juga dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Jika lari pagi dilakukan saat kita bangun tidur, efeknya akan membantu tubuh kita untuk membakar kalori lebih banyak sepanjang hari. Lari pagi juga membantu jadwal olahraga kita lebih konsisten. Menyisihkan waktu untuk berolahraga pada pagi hari akan lebih mudah karena tidak akan berhalangan dengan kegiatan yang lainnya. Itulah kegiatan olahraga saya selama 3 hari. Sampai jumpa di minggu keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.